warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ya, salam dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Rismawati Sidik, Ibu dari SMP Negeri 25 Depok. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menemani kalian belajar online matematika. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, amin. Ya, sebelumnya Ibu nanya juga nih sama kalian. Kalian rindu gak sama sekolah? Kalian rindu gak sama teman-temannya? Kalian rindu gak sama guru-gurunya? Rindu dong. Sama Ibu juga rindu banget sama sekolah, sama kalian, dan sama suasana kelas. Yuk kita berdoa sama-sama, semoga virus corona ini cepat menjauh dari kita, sehingga kita bisa ketemu lagi dan bisa belajar lagi. Amin ya robbal alamin. Ya, perkenalkan juga, ini ada si Matt dan ada si Tika. Matt sama Tika ini akan menemani Ibu dan menemani kalian belajar online matematika juga loh. Ya pokoknya tetap semangat terus belajarnya. Walaupun kita di PJJ dan daring ini, kita harus tetap semangat terus. Dan terapkan juga ya 3M-nya. M yang pertama, jangan lupa pakai masker. Terus cuci tangan dan jauhi kerumunan ya. Jadi stay terus di rumah, belajarlah dari rumah. Tersemangat terus belajar ya. Oke? Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pertemuan kedua semester 2 mengenai kekongruenan segitiga yang akan ditemani oleh Matt dan Tika dan akan dipandu oleh Ibu Risma dari SMP Negeri 25 Depok. Tujuan pembelajaran pada kali ini ialah menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan ini ialah yang pertama syarat kekongruenan, yang kedua kekongruenan pada segitiga, dan yang ketiga pembuktian segitiga kongruen. Nah, syarat kekongruenan, coba kalian ingat-ingat ya, masih ingat gak nih pertemuan sebelumnya setelah dibahas? Nah, coba diingat-ingat. Ya, ada dua ya syaratnya. Syarat yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi harus terpenuhi kedua syarat ini. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bangun itu tidak kongruen. Oke, kita review sebentar ya. Nah, di sini ada dua bangun khas foto, bentuknya sama ya, sama-sama persegi panjang. Nah, kita lihat dari segi sisi dulu. Untuk yang alas pertama, bangun pertama itu 3 cm, dan alas bangun yang kedua juga sama 3 cm. Nah, untuk tingginya kita lihat lagi, tinggi bangun pertama 4 cm, dan tinggi bangun yang kedua juga sama 4 cm. Berarti tingginya juga sama, alasnya juga sama, berarti bisa dikatakan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Berarti syarat yang pertama dia terpenuhi ya. Sekarang kita lihat dari syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di dalam persegi panjang telah kita ketahui bahwa setiap sudutnya itu akan membentuk namanya segitiga siku-siku ya. Nah, untuk bangun pertama ini bentuknya persegi panjang. Nah, bangun kedua juga sama, berarti setiap sudutnya itu akan membentuk namanya segitiga siku-siku. Nah, berarti syarat yang kedua juga terpenuhi. Nah, karena kedua syarat itu terpenuhi, maka bisa dikatakan bangun ini dia kongruen atau tidak kira-kira? Ya, karena dua syarat terpenuhi, maka dikatakan bangun ini adalah kongruen ya. Jadi dari segi sisinya dan dari segi sudutnya. Sekarang kita coba lihat gambar yang kedua. Nah, gambar kedua itu memiliki bentuk sama, yaitu sama-sama trapesium. Sekarang kita cek dulu yuk syarat yang pertama. Syarat pertama itu dari segi sisi. Nah, kita lihat sisi yang pertama, kita coba lihat cek yang garis warna hijau ini. Untuk gambar pertama itu 6.
sedangkan gambar yang kedua 3. Nah, bisa kita lihat ini 6, ini 3, sama atau tidak? Ya, tidak sama ya. Ya udah, berarti syarat yang pertama dia tidak terpenuhi. Nah, kalian gak usah lihat cek sudut lagi karena ada satu syarat yang gak terpenuhi. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa kedua bangun ini kira-kira kongruen atau tidak? Ya, tidak kongruen karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi ya dari segi sisi tadi. Sekarang kita coba lihat yang ketiga, ada bangun yang pertama ini bangun apa nih? Persegi, dan ini belah ketupat. Misalkan ibu punya persegi ini panjang sisinya itu 5 cm, belah ketupat juga 5 cm. Nah, sisinya kan sama nih, sama semua, ini 5, ini 5, ini 5, ini 5, ini juga sama kan? Belah ketupat 5, 5, 5, 5. Nah, berarti dari segi sisi itu dia terpenuhi. Sekarang kita lihat dari cek sudut. Nah, ini kan bentuknya persegi, sama kayak persegi panjang. Setiap sudutnya itu akan membentuk sudut siku ya. Tapi kalau di dalam belah ketupat, apakah dia akan membentuk sudut siku-siku? Belum tentu. Dia hanya punya syarat seperti ini. Sudut A sama kayak sudut C, tapi belum tentu dia sudutnya siku-siku. Nah, sudut B sama kayak sudut D, tapi belum tentu juga dia membentuk sudut siku-siku. Nah, yang satu semua sudut siku-siku, yang satu belum tentu dia sudutnya siku-siku, sehingga bisa dikatakan sudut-sudut yang bersesuaian itu tidak sama besar. Artinya syarat yang nomor 2 tidak terpenuhi. Nah, berarti karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan kedua bangun ini ialah kongruen atau tidak? Apa kira-kira? Iya, tidak kongruen ya. Paham? Jadi ingat ya, dari segi sisi semuanya harus sama, sudut juga harus sama. Ini kalau salah satu sisinya nggak sama atau sudutnya juga nggak sama juga, artinya tidak kongruen ya. Nah, gimana kalau kekongruenan pada segitiga? Kita tetap lihat dari segi sisi ya, dan dari segi sudut. Syaratnya sama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk kekongruenan pada segitiga, kalian nggak usah melihat dari semua sudutnya atau sebuah sisinya. Kalian lihat aja dari beberapa kriteria yang ada di segitiga ini, kira-kira memenuhi kriteria mana. Oke, yang pertama, ini kita lihat dari segi sisi. Kalau lihat sisinya sama antara bangun pertama sama bangun kedua, dia udah pasti kongruen dari kriteria sisi. Nah, untuk yang gambar yang kedua, kalau misalkan ada dua sisi dan ada salah satu sudut yang mengapitnya, keduanya sama nilainya, itu dia dikatakan kongruen dari segi sisi sudut sisi. Nah, kalau yang ketiga kebalikan nomor 2, ada dua sudut yang sama dan ada satu sisi yang terapit dari dua sudut ini, itu juga sama-sama kongruen dari segi sudut sisi sudut. Nah, untuk yang keempat, kalau ada dua sisi yang saling berhimpit dan ada dua sudut yang saling sama besar juga, dia juga sama-sama kongruen dari segi sudut-sudut sisi. Nah, untuk yang terakhir di segitiga segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku ini memiliki sifat khusus, yaitu dilihat dari sisi miringnya, nih sisi miringnya ya, ini sama ini, dan dari salah satu sisi siku-siku yang bersesuaian. Sisi siku-siku itu ini. Nih yang di bawah ya, ini sama ini ya, itu harus sama panjang. Nah, kita coba lihat di pembuktian ya. Di sini ada salah satu contoh yang ada di buku paket kalian. Ada satu lingkaran, di dalam lingkaran itu ada segitiga. Kira-kira ada berapa segitiga? Ya, ada 2 ya. Nah, titik C adalah titik pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Sekarang kita pisahkan dua segitiga ini. Nah, dia akan membentuk segitiga ini, ABC dan DEC. Kalian bisa lihat dari segi ini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat gambar, kan sisi BC itu udah pasti sama kayak sisi CD ya. Berarti BC sama CD itu sama. Nah, terus sama halnya juga dengan sisi AC dan sisi CE.
Nah ini juga sama nih, sama besar juga. Nih sama besar juga ya. Nah terus di sini ada sudut C. Nah ini kan saling apa? Saling bertolak belakang. Nah namanya sudut saling bertolak belakang itu besarnya sama. Nih ada dua sudut yang begini di sini. Berarti ada dua sisi dalam satu sudut yang terhapit. Berarti kira-kira dia kongruen atau tidak? Ya dia kongruen. Nah sisi yang bersesuaian itu sisi AC sama CD, BC sama CE. Nah sudut-sudut yang bersesuaian dari sudut BCA, ini BCA-nya, dan ini sudut DCE-nya ya. Nah dia dikatakan kongruen, segitiga ABC sama segitiga EDEC kongruen dari segi, kira-kira apa kriterianya? Kalau yang kayak gini, ya sisi sudut sisi ya. Jadi kalian nggak usah cek semuanya, cukup memenuhi kriteria aja sudah terpenuhi. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ya, sekarang kita coba lanjut lagi ya. Nah, sekarang di kedua ini ada contoh soal lagi, ada di buku paket kalian. Nah, ini ada bangun apa nih? Jajar genjang ya. Nah, di dalam jajar genjang itu ada dua segitiga yang terbentuk. Bangun WXYZ adalah segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama. XZ, nah ini XZ, adalah salah satu diagonalnya. Ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, tunjukkan bahwa segitiga WXZ kongruen dengan segitiga ZYX, dan pertanyaan kedua, tunjukkan bahwa WXYZ adalah jajar genjang. Nah, sekarang kita pisahkan dulu dua segitiganya ini. Nah, ini. Nah, setelah kita ketahuin, kan ini sisinya sama nih ya. Sisi WZ sama sisi XY. WZ nih ini sama nih, WZ sama XY. Terus sisi apa? WX sama IZY. Nah, ini sama juga. Nih, ini sama juga. Nah ini ada garis penghubungnya nih, garis yang putus ini kan garis diagonal ya. Nah ini kan sama nih, dia yang membagi, otomatis ini juga sama nih. Nih ini juga sama nih ya, sisi ZX ini. Nah ini juga sama nih, ini sama nih, sisi ini sama ini. Nah ini bisa kita lihat, ini udah pasti kongruen ya. Kongruen kira-kira dari segi apa? Kita lihat sisi-sisinya. XZ kan sama kayak ZX, terus XY sama kayak ZY, dan WZ sama dengan YX. Nah ini kongruen dari segi apa? Sisi, karena sisinya ini ketiganya sama. Jadi kalian gak usah cek lagi sudutnya, karena sisinya udah sama semua. Ya udah pasti kongruen dari kriteria sisi. Sekarang pertanyaan yang B, tunjukkan bahwa XYZ adalah jajar genjang ya. Nah kita nunjukinnya gimana? WXYZ itu adalah jajar genjang karena sisi-sisi yang berhadapannya itu sama panjang. Nih sisi yang berhadapannya itu sisi mana aja? Nih sisi yang berhadapan sisi WX dan sisi ZY. Lalu sisi WZ dan sisi X ya, ini yang saling berhadapan sama panjang, dan sudut-sudut yang berhadapannya sama besar. Sudut W sama kayak sudut Y, dan sudut Z sama kayak sudut X ya, jadi sama besar. Itu sudah terbukti. Nah selain itu, setiap bangun jajar genjang itu kedua diagonalnya yang saling membagi dua sama panjang. Nah ini ada diagonalnya kan dia kebagi dua sama panjang, berarti terbuktilah bahwa WXYZ itu adalah jajar genjang ya. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu ya. Sekarang silakan kalian dikerjakan nanti tugas dari ibu ya. Oke, cukup sekian pembahasan materi pada kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat terus belajar ya. Rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan tetap jaga kesehatan ya. Cukup sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.